Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena kuantum. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Fenomena kuantum kita bagi menjadi 5. Yang pertama, sifat partikel cahaya. Kedua, efek fotolistrik. Ketiga, sinar X. Keempat, efek Compton. Dan yang kelima, sifat gelombang materi. Yang pertama adalah sifat partikel cahaya. Cahaya memiliki dua sifat atau dualisme, sebagai gelombang dan sebagai materi. Menurut teori Max Planck, cahaya adalah gelombang elektromagnetik diskontinu atau diskrit yang berbentuk paket-paket energi yang disebut kuantum. Jadi cahaya ini merupakan gelombang elektromagnet yang berbentuk diskrit, jadi tidak pecah-pecah, tapi dalam bentuk paket-paket energi dan paketnya namanya kuantum. Nah, kuantum yang bergerak sama dengan kecepatan cahaya disebut foton. Nah, kita menemui ada 3 istilah tadi, ada paket-paket energi, kemudian kuantum, dan foton. Besar paket energi tiap foton adalah E sama dengan N H kali F, atau kalau menurut rumus dari gelombang, F itu adalah T per lambda, ya. Jadi NH kali C per lambda. F itu adalah C per lambda, dari rumus C adalah lambda kali F. Ini rumus umum dari gelombang, ya. Sehingga rumusnya E adalah NHF atau NHC per lambda. N adalah banyaknya foton, F frekuensi foton atau hertz satuannya, C kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda panjang gelombang foton meter, satuan dari panjang gelombang bisa saja tidak meter, tetapi satuan lebih kecil, ya, mungkin senti, mili, nanometer, pikometer, angstrom gitu. Energi foton ini E joule, H kecil ini tetapan Planck, nilainya adalah 6,63 kali 10⁻⁴ joule sekon. Disimpulkan lagi besar energi tiap ini, ya. Coret O-nya, tiap foton adalah E H kali F atau H C per lambda, ya. Tadi kalau semuanya N, tetapi kalau tiap berarti hanya H kali F saja. Jadi H C per lambda. Contoh soal. Hitunglah energi foton dari gelombang cahaya yang memiliki frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini H tentu saja ini, ya, tetapan Planck 6,62 kali 10⁻⁴ joule sekon, dan ini ada satuan dari energi, ya, 1 elektron volt namanya. 1,6 kali 10⁻⁹ Joule.
Jadi 1 eV ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan elektron E ya ini kali 1 volt dalam beda potensial 1 volt, sehingga E nya ini muatan satu elektron ini 1,6 kali 10⁻19 dan V nya adalah 1 volt, sehingga kolom kali volt adalah joule. Penyelesaian diketahui H, lalu F nya, kemudian E, H kali F, karena tidak diketahui berapa jumlahnya, fotonnya 1 ya, H kali F nya saja ya. Ini 6 kali 62 kali 10⁻34, ini H, kemudian ini F nya, terus dikalikan saja menjadi 33,1 kali 10⁻19 joule. Nah ini energinya dalam joule, ini ada satuan energi dari EV ya, menjadi EV karena 1 EV ini 1,6 kali 10⁻19 joule, maka ini dibagi 1,6 kali 10⁻19 EV, ini sudah EV, temunya adalah 20,69 elektron volt. Jika ditanyakan energinya dalam EV, jika ditanyakan dalam joule ya ini saja. Seperti itu anak-anak. Sekarang bagian yang kedua, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam atau katoda akibat dijatuhi suatu foton. Elektron dapat keluar dari logam karena menyerap energi yang diradiasikan pada logam. Di bagian belakang nanti Bu Titi terangkan proses terjadinya. Ini langsung saja. Syarat terjadinya efek fotolistrik. 1. Frekuensi foton harus lebih besar dari frekuensi ambang logam. Jadi F-nya lebih besar dari F0. Frekuensi ambang logam itu F0-nya. Nomor 2, panjang gelombang foton harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang logam. Lambda lebih kecil dari lambda 0 ya, karena lambda dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Jika frekuensinya besar, maka lambdanya kecil. Jadi di sini ada istilah frekuensi ambang logam F0 dan panjang gelombang ambang logam lambda 0. Syarat nomor 3, energi foton harus lebih besar dari fungsi kerja logam. Rumusnya adalah E sama dengan W plus EK. EK sama dengan E min W. Ini energinya, kemudian W adalah fungsi kerja, ini energi kinetiknya. Jadi energi yang diberikan pada logam ini dipakai untuk melepaskan elektron, proses terjadinya fotolistrik, dan sisanya adalah menjadi energi kinetik. Dengan demikian energi kinetik adalah E min W. Keterangannya ini ya. E sama dengan HF, HC per lambda tadi ya, energi foton, joule. W adalah H kali F. Ini dikatakan ada di buku lain atau di keterangan yang lain W0 ya, tetapi di sini fungsi kerja itu W saja nggak apa-apa. Yaitu H kali F0, HC per lambda 0. Nah ini adalah energi ambang, ini kelebihan A ya anak-anak. Energi ambang atau fungsi kerja, satuannya joule. Energi ambang ini adalah energi yang minimal untuk bisa melepaskan elektron dari permukaan logam. Jadi energi yang diperlukan untuk proses terjadinya fotolistrik. EK adalah setengah, ini kurang M ya anak-anak ya, ditambahi M, nggak cukup di sini ya, ini M ya, setengah M
Saya tambahkan di sini saja. Ya, setengah m V kuadrat, kita tahu ya energi kinetik itu setengah m kali V kuadrat Joule. Lalu m masa elektron 9,1 10⁻31 kg, V-nya kecepatan elektron meter per sekon, F-nya adalah frekuensi foton Hertz, F0 frekuensi ambang Hertz, lambda panjang gelombang foton, dan lambda 0 panjang gelombang ambang. Fungsi ambang atau frekuensi batas, batas frekuensi terkecil dari gelombang elektromagnet yang menyebabkan elektron terlepas dari logam, yang menyebabkan terjadinya fotoelektron. Ini energi kinetik maksimum elektron yang dari katoda permukaan logam tidak bergantung pada intensitas foton, tidak tergantung dari intensitas dari gelombang cahayanya ya, tetapi bergantung pada frekuensinya. Jadi banyak sedikitnya tidak mempengaruhi fotonnya, tetapi frekuensinya, karena nilainya adalah E kali HF. EK, ini grafik dari EK dan F-nya. EK ini pada sumbu Y, Joule, dan F-nya pada sumbu mendatar. Dan di sini adalah F0-nya, dan ini nanti naik grafiknya EK-nya. Nah, EK ditentukan oleh frekuensi. Semakin tinggi intensitas foton yang dijatuhkan pada katoda, semakin banyak elektron yang keluar. Jadi, tadi dikatakan intensitas itu tidak menentukan. Nih, kita lihat ya. Energi kinetik maksimum tidak ditentukan oleh intensitas, tetapi bergantung pada frekuensi. Namun di sini dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas yang dijatuhkan pada katoda, semakin banyak elektron yang keluar dari logam dan semakin besar arus yang tercatat pada galvanometer. Jadi intensitas itu untuk menentukan banyaknya. Kalau semakin banyak intensitas fotonnya, maka banyak elektron yang keluar. Ya, ditentukan oleh intensitasnya. Dan juga semakin banyak elektron berarti besar arusnya lebih banyak. Ya, arusnya lebih banyak yang tercatat pada galvanometer. Ini grafik dari intensitas. Intensitas ini arusnya ya. Satuannya ampere dan tegangan V atau volt. Nah, di sini ada E, V0, potensial awalnya. Kemudian ini intensitas tinggi. Kemudian semakin ke bawah intensitas rendah. Energi kinetik maksimum ditentukan oleh Q kali V0. Q muatan elektron 1,6 kali 10⁻19 kolom, dan V0-nya potensial henti atau V. Jika E lebih kecil dari W, jika E-nya lebih kecil dari fungsi kerja, tidak terjadi efek fotolistrik dan EK-nya negatif. Ya, karena fungsi kerja ini adalah energi yang diperlukan minimal. Ya, energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Jika E-nya lebih kecil dari W, berarti tidak terjadi efek fotolistrik. Jika E sama dan W, sesaat akan terjadi efek fotolistrik, EK-nya 0. Jika E-nya lebih besar dari W, terjadi efek fotolistrik dan EK positif. Ya, ini proses terjadinya efek fotolistrik meskinya tadi awal ya. Jadi di sini ada katoda, lalu anoda, kemudian di sini elektron foton ini ya, foton dijatuhkan cahaya pada permukaan logam. Kemudian di sini coba dibaca dulu. Ketika katoda disinari dengan sinar ultraviolet, katoda, nah di sini ya katoda ya, elektron akan terlepas dari katoda, elektron terlepas dari ini katoda menuju ke anoda, sehingga
arus mengalir pada rangkaian ya, karena ada gerakan elektron ini bergerak dari katoda ke anoda, maka mengalirlah arus, maka terlihat pada ampermeternya. Ini ada hambatan geser. EK yang dimiliki elektron dapat ditentukan dengan memperbesar beda potensial antara katoda dan anoda, sehingga beda potensial bersifat menahan laju elektron. Jadi energi kinetiknya ditentukan oleh ini beda potensialnya. Beda potensial ini bisa dilihat dari sumbernya ini ya. Sumbernya adalah elemennya ini E, GGL-nya. Contoh soal. Sebuah logam mempunyai frekuensi ambang 4 kali 10 14 Hz. Jika logam tersebut dijatuhi foton, ternyata elektron foto yang dari permukaan logam memiliki EK maksimum sebesar 19,86 kali 10 20 Joule. Hitunglah frekuensi foton tersebut. Ini di dalam soal biasanya diketahui H juga ya. Penyelesaiannya diketahui F0-nya. F0-nya adalah frekuensi ambang ini ya. Kemudian EK ini sudah Joule. H pada saat jika EK itu dalam EV misalnya harus dijadikan Joule dulu karena harus setara dengan Hertz di sini. Ditanyakan F. Jadi kita hitung dulu W0 H kali F0. Ini fungsi kerjanya. H lalu F0-nya. Ini 26,48 kali 10 pangkat min 20 Joule. Kemudian E-nya adalah EK plus W0 sama dengan HF. Jadi F-nya adalah EK plus W0 plus H. Ini EK-nya tadi sudah dihitung, sudah ada. Kemudian W0 juga terus per H. Nah, nilainya dan nilainya 7 kali 10 14 Hz. Ya, ini soal ini bisa dibolak-balik ya. Mungkin ditanyakan WO-nya, mungkin ditanyakan EK, mungkin ditanyakan F0-nya dan seterusnya ya. Materi yang ketiga adalah sinar X. Sinar X terjadi akibat elektron-elektron dari katoda menumbuk anoda dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pembentukan sinar X merupakan kebalikan dari efek fotolistrik. EK sama dengan HF. EK ini Q kali V, H C per lambda minimum. Nah, EK ini energi kinetik elektron yang menumbuk anoda. Joule, V besar ini ya. Kalau V kecil kecepatan, kalau V besar beda potensial. Beda potensial antara katoda dan anoda. Q-nya muatan elektron, ini lambda minimum, panjang gelombang minimum sinar X, H adalah tetapan Planck. Jadi di sini dikatakan kebalikan dari efek fotolistrik ya. Kalau efek fotolistrik ini lambdanya panjang ya, tapi di sini lambdanya malah minimal. Sinar X terjadi akibat elektron dari katoda menumbuk anoda dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini EK sama dengan H kali F, Q kali V, H C per lambda minimal. Sifat-sifat sinar X. Yang pertama, tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Yang kedua, mempunyai daya tembus tinggi, panjang gelombangnya 0,01 sampai 100 angstrom ya. Ini panjang gelombang yang kecil. Karena daya tembusnya tinggi, berarti frekuensinya besar. Panjang gelombangnya sangat kecil ini ya. 0,01 kali 100 angstrom. 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi ini sangat kecil ya. Kemudian nomor 3 adalah dapat menghitamkan plat film. Ini sifatnya. Sekarang kegunaannya digunakan untuk pemotretan tulang.
Juga yang kedua digunakan untuk mengetahui susunan kristal, ini kelebihan S-nya. Susunan kristal NaCl. Ya, kemarin mungkin di bahasan radiasi gelombang elektromagnet atau gelombang elektromagnet ya, kita sudah membahas juga fungsi dari sinar X. Contoh soal. Elektron di dalam tabung sinar X diberi beda potensial 2000 volt. Pada proses tumbukan, sebuah elektron dapat menghasilkan 1 foton. Tentukan panjang gelombang minimum yang dihasilkan oleh tabung sinar X. Penyelesaiannya V 2000 volt. Ya, ini 2000 volt ya. Panjang gelombang terpendek sinar X yang dihasilkan adalah lambda Hc per EV. Ini sudah langsung karena di sini ya ini energinya ya, Hc per EV 6,6 boleh ya, karena tidak diketahui. Kita tahu bahwa ini 6,63 atau 62 ya, boleh ditulis 6,6 kali 10 min 34, kemudian C nya ini, lalu E nya ini Ki ya, Ki elektron, kemudian 10 pangkat 4 adalah apanya ini, voltnya ya. Ini sebetulnya bukan 10 pangkat 4 karena di sini V-nya adalah 2000. Jadi di sini 2000. Coba kita lihat dulu. Ya, beda potensialnya adalah 2000. Jadi di sini ditulis saja 2000. Coretnya. Tapi kita kalau nilainya 1,24, tapi pangkatnya adalah min 34 dengan 8 di sini adalah 26 min 19 berarti berapa ini, 26 7 ya, 7 dengan 3 naik ya. Kalau pangkatnya sudah betul, nilainya sudah betul, hanya mungkin salah bilangannya di sini ya, menuliskannya ini 2000 karena ini beda potensialnya adalah 2000 ya, seperti itu anak-anak. Yang keempat adalah efek Compton. Menurut Compton, foton mempunyai sifat seperti partikel yang bergerak sehingga mempunyai momentum dengan nilai P adalah M kali C, M kali V ya, momentum itu. Berdasarkan teori kuantum Max Planck, foton mempunyai energi yaitu E sama dengan H kali F atau Hc per lambda. Jadi berdasarkan teori relativitas Einstein, ini ngetiknya kelebihan T ya, Einstein, ada kesetaraan antara massa dan energi. Ini yang terkenal ya. Di Einstein itu kalian mungkin pernah lihat, pasti ada kalau gambar Einstein gitu, yang paling terkenal adalah ini E sama dengan mc kuadrat. Ini adalah hukum kesetaraan massa dan energi. Artinya massa berapa kilogram gitu ya, misalnya ini memiliki energi yang setara, jadi massa setara dengan energi. Rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Hubungan energi dengan momentum, jadi E sama dengan mc, E adalah P kali C atau P adalah E per C. Ini dari sini, P adalah E per C. Atau P adalah H per lambda. Kemudian P adalah H F per C. Ini lambda itu berarti seper F ya, atau seper lambda itu F. Jadi ganti ini.
P-nya adalah momentum foton kilogram meter per sekon, ini M kali V ya satuannya. Lalu H tetapan Planck, sekian ini frekuensi foton Hertz. Lambda adalah panjang gelombang foton, M massa foton kilogram, energi foton joule, dan kecepatan cahaya. Ini. Efek Compton merupakan peristiwa saat pancaran elektron ditembak dengan foton sehingga elektron akan terpental dan foton terhambur. Nah, ini foton datang, ini elektron diam di sini. Foton datang itu P-nya 0, EK juga 0. Jadi elektron ini diam ya, sehingga EK-nya 0, P-nya 0. Ini proses sebelum tumbukan di sini. Nah, setelah tumbukan antara elektron dengan foton ya ini. Nah, foton datang memancar menumbuk elektron, ternyata nanti elektron akan terpental dan juga nanti terhambur ya. Terpental ini E-nya H kali F, P aksennya adalah H per lambda aksen, sedangkan EK-nya adalah M dikurangi M0 kali C kuadrat, massa dikurangi massa diam, lalu P-nya adalah M kali V. Ini adalah proses sesudah tumbukan. Panjang gelombang setelah foton menumbuk elektron adalah lambda aksen, lambda 0 plus H per M0C. Ini 1 min cos alfa. Nah, pergeseran fotonnya delta lambda, lambda aksen min lambda 0, H per M0C 1 min cos alfa. Keterangannya, E0 ini energi foton sebelum tumbukan atau joule, E-nya adalah energi foton sebelum tumbukan atau joule, M0-nya massa diam elektron, ini kurang kilogram ya anaknya. Massanya ini dalam kilogram. Lambda 0 panjang gelombang foton sebelum tumbukan meter, lambda aksen panjang gelombang foton sesudah tumbukan meter, alfa sudut hamburan atau sudut simpangan foton, dan EK-nya adalah E0 min E energi kinetik elektron ya. Kita lihat dulu tadi, nah ini alfanya tuh di sini. Nah ini alfanya. Berdasarkan percobaan Compton dapat disimpulkan bahwa setelah tumbukan, 1. Panjang gelombang foton bertambah. Lambda aksen lebih besar dari lambda 0. Nomor 2, frekuensi foton berkurang ya, karena lambdanya bertambah maka frekuensinya berkurang. Jadi F-nya lebih kecil dari F0. Ini kesimpulannya. Efek fotolistrik, sinar X, dan efek Compton membuktikan bahwa gelombang elektromagnet bersifat partikel. Contoh soal. Sinar X dengan panjang gelombang lambda 0,20 nanometer, ini satunya kecil ya, dihamburkan oleh sebuah balok karbon. Sinar X yang dihamburkan diamati menyimpang 45 derajat terhadap arahnya semula. Hitung panjang gelombang sinar X yang dihamburkan ini. Jawabannya, beda panjang gelombang foton sebelum dan sesudah dihamburkan dapat dihitung dengan persamaan ini. Persamaan yang tadi ya. Delta lambda, lambda aksen min lambda H, MC, M0 maksudnya di sini 1 min cos ya. Cos alfa atau theta ya, sama tadi. Diketahui lambdanya ini nanti menjadi meter ya. Nano ini adalah 10 pangkat min 9 ya. H lalu M nya delta H, masukkan ke rumus ini, H M C 1 min cos 45 karena sudutnya 45 ini.
Jadi delta H-nya H sekian, ini delta lambda 7,11 kali 10 4 min 13 meter. Ini 0,0000711 nanometer. Meter menjadi nanometer. Nah, panjang gelombang foton sinar X yang dihamburkan, ya karena tadi diketahuinya nanometer lambdanya, maka ini delta lambdanya juga nanometer. Maka lambda aksen adalah lambda plus delta lambda. Ini dari rumus ini. Lambda adalah delta lambda plus lambda. Ini nanometer, temunya adalah 0,200711 nanometer. Yang kelima adalah sifat gelombang materi. Hipotesis de Broglie menyatakan bahwa semua partikel atau materi seperti elektron, proton mempunyai sifat gelombang. Dan panjang gelombangnya disebut panjang gelombang de Broglie. Karena orangnya namanya de Broglie yang mengemukakan ya. Nah, P sama dengan M kali V atau H per lambda. Lambda adalah H per M kali V. Ini dibalik saja dari sini. Lambda adalah H akar 2M G kali V. Lambdanya panjang gelombang de Broglie meter, M massa partikel elektron 9 kali 10 4 min 31 kg, P-nya kecepatan partikel meter per sekon, H tetapan Planck, Q muatan elektron, ya. Kemudian V-nya adalah beda potensial. Contoh soal. Tentukan panjang gelombang de Broglie untuk benda berikut ini. A. Bola dengan massa 0,5 kg yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. B-nya elektron yang bergerak dengan energi kinetik 1 eV. Diketahui M 0,5 kg, V-nya 20 meter per sekon. A. Lambda H per MV. Jadi H M kali V. Ini lambdanya 6,63 kali 10 4 min 35 meter. Untuk massa setengah kilogram ini. Lalu yang B adalah elektron yang bergerak dengan energi kinetik 1 eV. EK sama dengan 1 eV. Nah, ini 1 eV menjadi joule dulu. Lalu P-nya akar 2M EK, akar 2 M-nya, EK-nya ini. Nah, dihitung, dimasukkan nilainya 5,396 kali 10 4 min 25 kg meter per sekon. P ini satuannya ini. Kemudian lambda adalah H per P. Ini H, ini P-nya tadi, ini ya. 1,23 kali 10 4 min 9 meter. Seperti itu anak-anak. Sampai sekian dulu pembahasan materi kali ini anak-anak, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, jangan lupa mematuhi gerakan 5M. Terima kasih.